Oke, kita lanjutkan di part 2 ya. Yang kuliah terakhir saya tidak akan merekamnya lagi ya. Kita sudah sampai pada minggu ke-7 sekarang ya. Minggu pertama kita perkenalan, minggu kedua ini akan saya bahas ya, minggu ketiga juga, minggu keempat juga, minggu kelima kita kuis ya, minggu ke-6 itu kemarin saya sudah buatkan videonya, berarti ini nggak saya bahas lagi. Kemudian sekarang adalah minggu ke-7 ya. Di minggu ke-7 ini saya akan coba menjelaskan materi di minggu kedua sampai minggu keempat ya. Karena minggu besok kita UTS, jadi akan saya, karena lebih mudah ketika ada orang yang menjelaskan, ada dosen yang menjelaskan materi daripada kita membacanya sendiri gitu ya. Kadang-kadang tidak mengerti juga. Tapi yang akan saya bahas ya, saya akan membahas materi dari yang pernah saya sampaikan ya, karena ini adalah lanjutan dari materi pengantar basis data di semester 1 ya. Jadi di semester 1 kita punya mata kuliah namanya pengantar sistem basis data ya. Jadi di sini kita akan melakukan praktek ya. Jadi kalau Anda kesulitan di hardware-nya ya, memang agak sulit ya, karena di sini kita melakukan praktek-praktek ya. Jadi untuk saat ini ditahan aja dulu kalau prakteknya belum bisa ya, belajar teori-teorinya saja dulu. Tapi kalau yang sudah bisa praktek ya dimaksimalkan ya. Oke, jadi kita akan belajar tentang data definition language, kemudian kita akan bicara tentang data manipulation language, kemudian di minggu keempatnya ini masih sama ya materinya. Kemudian ya, jadi nanti ya UTS-nya ya materinya sama dari materi minggu kedua, ketiga, keempat, dan keenam gitu ya. Oke, saya akan bahas saja ya. Di sini kita akan membahas tentang tipe data, primary key, membuat tabel, menghapus tabel, membuat database ya, membuat database coffee shop ya, membuat tabel produk ya, membuat tabel customer, dan membuat tabel order. Pembahasan pertama ini membahas tentang tipe data yang sering digunakan ya. Masih banyak lagi tipe datanya kalau di MySQL ini ya, detail sekali. Tapi yang saya bahas yang paling banyak digunakan. Jadi kalau bicara tipe data, ketika Anda belajar bahasa pemrograman seperti Python ya, sebetulnya dia ada tipe datanya ya. Ada gunakan perintah type gitu ya. Kalau di Python maka nanti dia akan terlihat tipe datanya, apakah dia integer, apakah dia float, apakah dia string, apakah dia list gitu ya. Nah, di tipe data di database ya, di sini mirip-mirip lah gitu ya, mirip-mirip dengan apa yang ada di Python ya. Oke, jadi tipe data yang akan disimpan dalam database ini memiliki tipe data tertentu ya. Yang pertama yang kita bahas adalah numerik ya, tipe data numerik. Numeric data type. Numeric data type adalah tipe data yang menyimpan angka ya, bilangan bulat ya. Kita bilangnya adalah integer. Tipe data ini menyimpan bilangan bulat ya, berarti tidak ada di belakang komanya gitu ya. Ini adalah bilangan integer. Yang kedua ini adalah bilangan float ya. Bilangan float, tipe data ini menyimpan bilangan desimal seperti 7,50 ya. Tipe data ini menyimpan bilangan desimal yang mendekati suatu nilai ya. Kalau pakai satu lagi nanti desimal dia tidak approximate ya. Di sini ada D di belakang komanya berapa
Kemudian kalau M dia keseluruhannya. Tapi kalau di sini B-nya berarti ada 2 ya, 55 sama 0. M-nya ya di sini, kalau di sini baru ada 3, tapi bisa kita tambah misalnya ada 5 atau berapa ya, itu nanti ada space yang kosongnya. Itu untuk float. Ya, mungkin nanti bisa saya tunjukkan ya. Oke, kemudian ada lagi tipe data yang namanya desimal ya. Ini dikatakan tipe data menyimpan bilangan desimal 1,5. Sama kayak tadi, cuma nanti dia precise ya. Dia precise, tidak approximate ya. Mungkin nanti saya lihatkan prakteknya. Kemudian di sini ada numerical data type ya, ada yang namanya char. Kemudian ada yang varchar ya. Kalau varchar menyimpan data karakter dengan jumlah n, dia fix ya. Kalau kita ingin menyimpan misalnya n-nya adalah 5 ya, nanti maksimal dia akan menyimpan 5, tapi kalau misalnya datanya 3 ya, maka yang digunakan tetap di memori ya, dia tetap 5. Beda dengan varchar. Kalau misalnya varchar 100, kemudian kita yang digunakannya 50, maka di memori hanya mengambil space 50 byte gitu ya. Dan di sini yang sering digunakan adalah varchar. Jadi nanti ketika Anda create sebuah tabel ya, maka Anda lihat varchar itu kira-kira paling besar dia bisa menyimpan berapa karakter ya. Sebuah tabelnya, sebuah kolomnya ya. Kolomnya itu bisa menyimpan berapa karakter gitu. Kemudian ada tipe data yang namanya enumeration ya. Di sini kita bisa mendefinisikan ya, seperti di sini kita definisikan M dan F ya. M mewakili male misalnya, F mewakili female ya. Jadi kita mendefinisikan tipe data tertentu. Ada lagi tipe data namanya boolean ya. Tipe data menyimpan nilai true dan nilai false. Oke. Kemudian ada date, ini yang sering kita gunakan ya, nanti kita gunakan juga. Ada date time, ada year. Ini formatnya. Kalau date, year dulu, tahun dulu, kemudian month, kemudian date, ini kemudian kalau time berarti hour dulu, minute sama second. Kalau year berarti year. Kalau date time berarti year, month, date, hour, month, minute sama second. Ya, nanti mungkin saya akan praktekkan yang di sini ya. Kemudian ada tipe data yang namanya primary key dan foreign key ya. Jadi untuk membedakan satu baris dengan baris yang lain, atau satu record dengan record yang lain, satu row dengan row yang lain, maka kita butuh satu kolom yang dia berbeda dengan kolom yang lainnya. Nanti di sini ada contoh-contohnya. Primary key adalah kolom atau kumpulan dari kolom yang bisa ada 2 yang membedakan satu record atau row dengan record atau kolom yang lain. Primary key pasti unik dan harus unik. Primary key tidak bisa nol ya. Kemarin sudah kita bahas ya. Kalau primary-nya nol ya kita tidak bisa membedakan dengan data yang lain. Primary key tidak bisa nol atau tidak memiliki nilai. Sebuah tabel hanya bisa memiliki satu primary key. Oke, ini contohnya. Di sini kita punya tabel, Di sini ada first name, ada last name, ya, ada gender, ada telepon. Kemudian dilihat di sini first name-nya ada beberapa orang yang memiliki first name yang sama ya. Ada John, ada John. Last name-nya bahkan di sini ada yang nol ya, ada yang kosong di sini datanya ya. Jadi kalau kita menggunakan first name sebagai primary key, maka kita tidak bisa membedakan data satu dengan data yang
lain. Ya, di last name juga di sini ada 2 orang ya, yang last name-nya sama ya. Telepon gimana Pak? Apakah telepon bisa digunakan sebagai primary key? Ya, ya mungkin bisa ya, tapi seringkali orang mengganti telepon, nomor telepon ya, jadi agak sulit. Ya, jadi di sini kita buatkan sebuah kolom ya, sebuah primary key yang akan memiliki nilai yang berbeda dengan setiap baris yang ada. Ya. Dari tabel di atas, kolom ID merupakan primary key. Yang dari tabel ini, dari tabel di atas kolom ID ya, ID merupakan primary key. First name, last name, gender tidak bisa menjadi primary key karena terdapat data yang sama. Oke. Kita lanjut ke foreign key ya, tapi saya cukupkan di sini saja untuk part 2-nya.